Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafisa Zara Amalia. Jadi, aku di sini sebagai mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA akan menjelaskan mengenai materi tentang pola dan karakteristik siswa sekolah menengah pertama dari umur 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Oke, sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas nanti, aku pengen kasih tahu dulu nih, Universitas Muhammadiyah itu kira-kira kampusnya kayak gimana ya? Ada yang penasaran? Let's go kita lihat. Nah, ini dia kampus Islam terbaik di seluruh Indonesia. Kampus apa lagi kalau bukan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, jadi di UHAMKA ini, apalagi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah terakreditasi unggul loh. Nah, di FKIP UHAMKA ini sudah tersedia Masjid Darul Ulum yang bisa kalian pakai untuk beribadah, tempat ngadem, serta bisa juga jadi tempat kerkel. Nah, di UHAMKA juga punya parkiran mobilnya juga nih, atau yang biasa kita sebut itu sebagai lapangan miring. Selanjutnya di sebelahnya itu ada gedung B, yang dimana biasanya mahasiswa-mahasiswa di sini kalau sedang ujian atau mendekati ujian pasti selalu ke sini. Nah, di gedung B ini juga tersedia perpustakaan dan juga lab BK-nya loh. Nah, kalau ini tempat di tengah antara gedung B dan lapangan miring, ini salah satu tempat ter-PW sih, yaitu DPR atau di bawah pohon rindang. Oke, selanjutnya ini dia yang tadi aku bilang. Di UHAMKA ini ada lab BK-nya loh. Ya, beginilah keadaan kelas A jika ke ruangan lab BK. Seru loh teman-teman. Siapa yang penasaran? Kita lagi ngapain? Oke, terakhir di UHAMKA juga ada kantinnya loh. Makanan kantin di UHAMKA paling enak bakminya. Enak banget, banget banget banget. Murah meriah lagi. Cuma 10 ribuan aja. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Mari-mari masuk ke UHAMKA. Nah, gimana? Pada tertarik nggak sama UHAMKA? Pasti tertarik dong ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama aja, kita langsung membahas materinya langsung ya. Yang dimana kita akan membahas pola dan karakteristik siswa sekolah menengah pertama. Oke, di pembahasan yang pertama ini ada pola dan karakteristik. Jadi, perlu diketahui juga, pola dan karakteristik ini tuh sesuatu hal yang berbeda, tetapi masih berkaitan. Jadi kayak pola ini tuh kan dia merupakan suatu bentuk arah atau kecenderungan yang berulang dan dapat diamati dalam perilaku atau perkembangan setiap seseorang. Jadi, secara sederhananya, pola ini tuh merupakan suatu arah atau tahapan perubahan yang terjadi secara sistematis dalam perkembangan setiap siswa. Nah, dari pola ini juga dia tuh ada menentukan fokusnya tersendiri gitu. Nah, fokusnya si pola ini tuh dia menunjukkan proses atau urutan dari perubahan. Selanjutnya, setelah pola, di sini kita ada karakteristik. Karakteristik itu adalah ciri khas atau sifat-sifat tertentu yang membedakan individu atau kelompok pada tahap perkembangan tertentu. Nah, jadi secara sederhananya, karakteristik ini tuh merupakan suatu ciri khas atau sifat yang menonjol pada diri siswa sesuai tahap perkembangannya. Nah, dari karakteristik ini juga sama, ada fokusnya juga. Fokusnya tuh adalah menunjukkan bentuk atau hasil dari perubahan itu gitu. Nah, jadi harus diingat ya kalau misalnya pola itu dia lebih menunjukkan ke arah atau tahapan perubahannya dan fokusnya itu menunjukkan ke suatu prosesnya. Lalu yang karakteristik ini dia tuh kayak ciri khasnya atau sifat yang menonjol pada diri siswa. Nah, fokusnya itu menunjukkan ke bentuk atau hasil dari perubahannya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan memahami pola dan karakteristik siswa di SMP. Nah, dari tujuannya ini memahami pola dan karakteristik siswa di SMP bukan sekedar mengenali perilaku mereka aja nih, tetapi juga merupakan dasar penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada masa usia 12 sampai 15 tahun, siswa itu berada pada tahap remaja awal, di mana mereka itu mengalami perubahan besar secara fisik, kognitif, sosial, dan emosionalnya. Terus juga ada moral moral dan nilai-nilainya juga gitu yang berubah. Nah, jadi dengan memahami suatu karakteristik dari siswa-siswanya, guru dan konselor juga bisa menyesuaikan cara mereka untuk mengajarnya dan juga membimbing agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setiap siswa itu sendiri. Gitu. Nah, jadi tujuan akhirnya itu adalah agar siswa menjadi individu yang mandiri lagi, bertanggung jawab, dan juga memiliki kepribadian seutuh-utuhnya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini tuh ada pola perkembangan. Nah, jadi di pola perkembangan ini tuh siswa SMP berada pada masa remaja awal, yaitu masa transisi dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Masa ini ditandai dengan banyaknya perubahan fisik, emosi, sosial, maupun kognitifnya. Nah, secara umumnya, mereka sedang mencari identitas diri, mulai memahami nilai-nilai moral, dan juga belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, dari pola perkembangan itu, menurut Sandrock, tahun 2018, remaja awal ini tuh merupakan periode storm and stress. Masa penuh gejolak emosi, perubahan cepat, dan pencarian jati dirinya. Nah, oleh karena itu, guru dan konselor di tingkat SMP perlu memahami pola perkembangan ini agar dapat membantu siswa menyesuaikan diri secara sehat lagi. Oke, baik. Selanjutnya, tadi kan aku di slide sebelumnya itu kan udah sempat menyinggung atau membahas gitu ya, membahas dari si fisiknya, perubahan-perubahan fisiknya, terus perubahan emosionalnya juga, ada sosialnya, terus kognitif, dan juga moral dan nilai-nilainya. Nah, jadi di sini aku bakal memperdalam lagi kayak gimana sih perkembangan dari fisiknya, perkembangan emosionalnya, terus juga perkembangan sosialnya dan lain-lainnya itu. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada perkembangan fisik. Nah, di perkembangan fisik ini pada usia 12 sampai 15 tahun siswa itu mengalami perubahan tubuh yang cepat, kayak misalnya perubahan tinggi badannya, terus ada juga perubahan dari suaranya dan juga tanda-tanda sekunder pubertasnya. Nah, terus dari perkembangan fisik ini juga bisa adanya muncul suatu perubahan hormonnya gitu ya, hormonal. Ini
perubahan hormonnya atau hormonal yang mempengaruhi energi, terus tidurnya juga dan juga mood sehingga guru dan konselor perlu memahami perubahan fisik terhadap perhatian dan perilaku belajarnya. Nah, dari perubahan fisik ini tuh juga siswa itu sendiri itu membutuhkan suatu pendampingan yang penuh dengan empati dan penerimaan sangat dibutuhkan agar siswa tersendiri itu tidak merasa canggung atau minder terhadap perubahan dari tubuhnya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada perkembangan emosionalnya. Nah, jadi di emosi ini tuh sering berubah-ubah pada siswa SMP. Sebenarnya nggak cuma siswa SMP aja nggak sih? Nah, contohnya tuh apa? Dari perubahan-perubahan emosi ini. Jadi kayak contohnya tuh misalnya si siswa SMP ini tuh mudah merasa sedih atau mudah murung juga, lalu juga dia jadi cepet marah-marahnya atau lebih sensitif lagi gitu. Nah, kenapa sih fase ini tuh bisa terjadi? Fase ini terjadi tuh karena emosi siswa pada siswa SMP ini tuh cenderung lebih ke tidak stabil atau lebih sering misal anak sekarang ya bahasanya itu labil gitu. Nah, mereka ini kadang juga bisa merasa sangat bahagia banget sampai di suatu waktu dia tiba-tiba menjadi lebih murung, jadi sedih gitu, atau bisa juga marah-marah tanpa ada alasan jelas. Hal itu juga bisa termasuk ke perubahan hormonnya dia juga gitu, serta pencarian jati dirinya yang sedang berlangsung. Nah, jadi guru BK itu sangat berpengaruh atau sangat berperan penting dalam membantu siswa untuk mengenali dirinya, mengekspresikan dan juga mengelola emosi dari siswa-siswanya. Nah, dukungan emosional yang konsisten seperti memberikan kesempatan untuk curhat atau refleksi diri dan kegiatan berkelompok yang membangun rasa empati sangat dibutuhkan untuk membantu mereka melalui fase ini yang dengan lebih sehat lagi. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga itu ada perkembangan sosial. Nah, dalam perkembangan sosial ini hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Kenapa penting? Nah, jadi maksud dari kata penting di sini itu adalah di mana masa SMP ini tuh hubungan dengan pertemanan sebayanya itu menjadi aspek sosial yang paling dominan banget. Jadi siswa SMP itu juga sendiri tuh bisa mengalihkan ketergantungannya itu dari keluarga ke teman-temannya sendiri gitu. Terkadang juga siswa SMP ini tuh sangat amat ingin diterima oleh teman sebayanya gitu. Jadi kemungkinan bisa juga dia ini sebagai seseorang siswa di SMP itu melakukan hal-hal apa aja agar dia itu bisa diterima gitu. Kayak dia tuh sering banget nih menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan norma atau gaya teman-teman sebayanya, baik dari segi cara berpakaiannya, terus juga berbicaranya maupun gaya hidupnya gitu. Dari perkembangan sosial ini juga tuh sebenarnya faktornya tuh bisa positif ke negatif. Kalau misalnya yang positif itu lingkungan pertamanya itu mendukung nilai-nilai baik seperti saling membantu atau bisa juga belajar bersama. Namun jika pertemanan itu berdampak negatif, kelompoknya ini tuh mengarah pada perilaku menyimpang, jadi seperti membuli atau juga bolos bareng-bareng gitu. Nah, oleh karena itu, disinilah pihak dari guru BK dan juga konselor itu perlu membantu siswanya dalam mengembangkan keterampilan sosial yang sehat seperti komunikasi asertif, kerjasama, empati, dan kemampuan memilih teman yang bijak dan juga yang baik gitu. Selanjutnya di sini yang keempat itu ada perkembangan kognitif. Nah, dalam perkembangan kognitifnya ini, kemampuan berpikir secara abstrak mulai muncul nih. Nah, siswa mulai berpikir tentang kemungkinan, moralitas, dan juga rencana masa depan. Misalnya itu seperti apa? Misalnya mereka sudah bisa memikirkan konsekuensi dari suatu tindakan yang mereka lakukan, terus juga mempertanyakan nilai moral dan juga merencanakan masa depannya tersendiri. Namun, bisa dipastikan juga dari kemampuan berpikir kognitif mereka ini tuh juga masih belum stabil sepenuhnya. Karena banyak siswa-siswa SMP itu yang masih berpikir secara emosional dan juga spontan, terutama ketika berhadapan dengan tekanan sosial atau emosi yang kuat. Jadi, peran guru BK dan konselor di sini itu bisa membantu siswa-siswanya dalam mengembangkan keterampilan berpikir reflektif dan juga kritis dengan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan, diskusi etika, atau kegiatan problem solving. Siswa akan belajar menyeimbangkan antara logika dan juga emosi dalam bertindak. Kelima atau yang terakhir di sini ada perkembangan moral dan juga nilai. Nah, di sini tuh siswa mulai mempertanyakan nilai-nilai dan aturan. Pada tahap ini, siswa di SMP itu benar-benar sudah mulai nih menunjukkan bahwa kemampuan berpikir moralnya itu lebih kompleks lagi. Kenapa bisa lebih kompleks lagi? Karena siswa-siswa di SMP ini tuh tidak lagi hanya mematuhi aturan karena takut dihukum, tetapi mulai mempertanyakan alasan dibalik aturan tersebut. Kayak mereka tuh ingin tahu mengapa saya harus melakukan hal ini atau apakah aturan ini adil gitu. Nah, mereka tuh pasti ada aja yang ditanyain gitu, kayak misalnya mengapa saya harus melakukan hal ini, atau juga bisa dengan apakah aturan ini adil bagi dirinya sendiri gitu. Dari perkembangan moral ini tuh juga bisa menunjukkan bahwa siswa ini mulai membangun sistem nilai pribadinya. Siswa SMP itu sendiri juga sudah mulai nih mengeksplor dari pandangan agama, terus juga tanggung jawab sosialnya, serta integritas dirinya gitu. Nah, oleh karena itu, penting nih bagi guru ataupun konselor untuk memberikan ruang dialog terbuka agar siswa bisa berdiskusi bukan sekedar menerima secara pasif. Nah, dari pendekatan moral ini juga bersifat dialogis dan reflektif, bukan otoriter. Nah, dari pendekatan moral ini juga akan membantu mereka menginternalisasikan nilai dengan kesadaran, bukan secara kepaksaan.
Oke, selanjutnya di sini tuh ada karakteristik. Nah, di karakteristik ini tuh pada dasarnya adalah kumpulan ciri atau tanda-tanda khusus yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok pada tahap perkembangan tertentu. Karakteristik ini juga mencakup bagaimana seseorang berpikir, seseorang merasakan, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya di sini itu ada ciri-ciri dari karakteristik fisik dan juga kognitif. Di ciri karakteristik fisik ini tuh yang pertama tuh ada pertumbuhan tinggi badan dan juga berat badan meningkat pesat. Terus yang kedua ada perubahan hormon menyebabkan munculnya ciri seksual sekunder seperti suara berat pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Selanjutnya yang ketiga itu ada koordinasi tubuh kadang belum seimbang. Mereka tuh kadang cepat lelah juga, terus juga canggung atau kurang percaya diri dengan bentuk tubuhnya sendiri. Lalu di sini ada yang kognitif. Kognitif itu tuh mampu memahami konsep moral, keadilan, dan juga kemungkinan masa depan. Selanjutnya ada senang berdebat untuk menguji logika dan kebenaran. Terus selanjutnya juga ada kadang merasa pendapatnya itu paling benar. Terus yang terakhir ada belum stabil dalam mengambil keputusan, mudah terpengaruh, emosi dan teman sebayanya. Nah, selanjutnya di sini ada emosional, sosial, moral, dan nilai. Nah, di bagian emosional ini tuh yang pertama tuh ciri-cirinya ada mudah tersinggung dan sensitif terhadap kritik. Terus yang kedua ada munculnya kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Selanjutnya ada yang ketiga mulai mengenal rasa cinta, kagum, atau ketertarikan dengan lawan jenis. Terus juga yang keempat ada kadang mengekspresikan emosi secara impulsif. Misalnya itu seperti marah-marah di kelas, terus mogok sekolah juga, dan juga menolak adanya tugas. Itu dia kayak nggak mau ngerjain tugas gitu. Selanjutnya di sini ada sosial. Yang pertama itu ada persahabatan menjadi sangat penting. Mereka ingin terima oleh kelompok gitu. Terus yang kedua ada sering muncul konformitas atau ikut-ikutan teman agar dianggap lebih keren gitu. Terus yang ketiga itu ada mulai membandingkan diri dengan orang lain. Yang terakhir ada hubungan sosial bisa menjadi sumber dukungan sekaligus juga konflik. Nah, di sini juga ada moral dan nilai. Yang pertama itu ada mulai mempertanyakan aturan dan nilai dari orang dewasa. Yang kedua juga ingin memahami alasan di balik norma. Terus ketiga ada mulai membentuk nilai pribadi berdasarkan keyakinan sendiri. Dan yang terakhir ada tertarik pada isu keadilan, kejujuran, dan identitas moral. Ya, di sini ada ciri-ciri dari karakteristik kepribadian dan identitas diri atau yang terakhir nih. Jadi yang pertama di sini itu ciri-cirinya ada mencoba berbagai peran. Kayak misalnya dia ingin terlihat lebih dewasa lagi, tapi dirinya dia sendiri tuh masih kanak-kanakan gitu. Terus yang kedua juga mencari figur panutan seperti idol, influencer, guru, atau orang tua. Terus juga yang ketiga ada kadang bingung dengan siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Lalu yang terakhir ada perlu bimbingan untuk mengenali potensi, minat, dan juga nilai dirinya sendiri. Nah, jadi itulah 6 ciri-ciri dari karakteristik yang kita tahu gitu. Oke, setelah tadi kita sudah membahas pola dan juga karakteristik siswa di SMP, sekarang kita akan membahas peran dari guru BK itu sendiri. Karena gak mungkin kan setelah kita sudah mengetahui pola dan juga karakteristiknya, itu nggak ada peran dari guru BK-nya gitu. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada deteksi dini. Nah, guru BK di sini itu harus mendeteksi dari siswanya ini tuh apakah siswa ini mempunyai masalah di akademik, di emosionalnya, dan juga di sosialnya. Nah, guru BK ini juga berusaha menemukan masalah siswa secepat mungkin sebelum masalah itu berkembang menjadi lebih besar lagi. Dari deteksi dini ini tuh juga ada tujuannya. Tujuannya tuh adalah agar konselor bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran sehingga siswa merasa lebih aman, nyaman, dan juga siap mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Oke, jadi yang kedua di sini tuh ada interferensi individual. Nah, di interferensi individual ini tuh layanan konseling yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan siswanya. Konseling ini juga dilakukan itu bersifat konseling singkat untuk masalah-masalah yang ringan atau konseling lanjutan aja gitu. Jika masalahnya lebih kompleks dan membutuhkan pendampingan yang khusus. Jadi prosesnya itu tuh konselor ini membantu siswa dalam memahami masalahnya, menemukan solusi serta membangun kemampuan mengelola emosi dan mengambil keputusan yang lebih sehat lagi. Konseling ini juga tuh bersifatnya rahasia sehingga siswa bisa merasa aman dan dihargai saat menceritakan masalah pribadinya. Selanjutnya di sini tuh yang ketiga ada interferensi kelompok atau kelas, yang dimana program keterampilan sosial, pengelolaan emosi, dan juga literasi karir. Bentuknya itu bisa berupa penyuluhan, workshop, pelatihan, atau kegiatan kelompok sebaya. Nah, dari interferensi kelompok ini juga penting nih, karena siswa di SMP itu berada pada masa perkembangan sosial yang sangat aktif, sehingga latihan-latihan ini seperti ini membantu para siswa SMP itu menjadi lebih pribadi yang lebih stabil lagi dan juga lebih percaya diri lagi. Di sini yang terakhir itu ada kolaborasi dengan guru dan orang tua. Nah, dari kolaborasi ini yang dilakukan itu untuk memberikan rekomendasi yang adaptif tentang bagaimana cara membimbing siswa baik di kelas maupun di dalam rumah. Nah, dari kolaborasi dengan guru dan orang tua ini, pihak dari konselor atau guru BK ini itu tidak bisa bekerja sendiri. Karena itulah salah satu peran penting bagi BK adalah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan juga orang tuanya. Dengan adanya kerjasama ini, penanganan masalah siswa menjadi lebih menyeluruh karena semua pihak memahami kebutuhan dan kondisi siswa. Nah, dari pendekatan ini juga memastikan bahwa siswa itu sendiri mendapat dukungan yang konsisten, terus juga baik di sekolah maupun di lingkungan keluarganya.
Oke, selanjutnya di sini tuh kita akan membahas contoh kasusnya nih teman-teman semua. Karena kan tadi kan kita sudah membahas teori-teorinya, kayak kita sudah membahas pengertiannya, terus kita juga sudah pengertian dari pola dan karakteristiknya, dan juga kita sudah membahas tujuan utama dari pola dan karakteristik, juga kita sudah membahas ciri-ciri dari karakteristik tersebut. Nah, sekarang kita akan saya sendiri akan memberikan contoh nih kepada teman-teman semua agar lebih memahami lagi, tidak hanya dari teori aja. Tuh, jadi saya akan mengasih contoh gitu. Nah, jadi contoh yang saya ambil di sini tuh ada siswa SMP yang bernama Ali, umurnya itu 13 tahun. Nah, si Ali ini tuh mengalami suatu penurunan nilai dan juga Ali ini sering bolos gitu. Nah, gejalanya apa nih gitu kan. Nah, gejala dari si Ali ini dia tuh mengalami penurunan nilai di nilai IPA dan juga matematika yang turun sangat amat drastis gitu. Terus juga si Ali ini sering izin atau juga membolos tanpa adanya alasan yang jelas gitu. Nah, saat diwawancara oleh guru BK-nya sendiri, si Ali ini tuh terlihat tampak murung, kayak dia tuh menutupi dirinya sendiri, kayak gak mau untuk bercerita kepada guru BK. Nah, jadi kenapa si Ali ini tuh bisa adanya tindakan seperti itu gitu. Nah, karena perubahan dari moodnya Ali dan juga penurunan minat belajarnya bisa berkaitan dengan masalah emosinya. Masalah emosinya tuh bisa apa aja. Nah, yang tadi emosi itu kan bisa juga mengakibatkan stres pada dirinya sendiri juga, terus juga bisa dari faktor bullying dan juga ada konflik dari keluarganya sendiri, atau juga bisa karena si Ali ini tuh merasa kesulitan dalam pembelajaran, kayak dia tuh tidak mengerti nih dari pelajaran IPA dan matematika ini. Tapi si Ali ini tuh tidak memberanikan dirinya untuk bertanya gitu. Karena kan pada usia 12 sampai 15 tahun ini tuh siswa di SMP ini tuh mengalami perubahan emosional yang sangat amat drastis dan juga pubertas dapat mempengaruhi fokus pada akademik. Jadi untuk langkah interferensi BK yang akan dilakukan kepada Ali itu yang pertama tuh ada konseling individu untuk eksplorasi masalahnya lebih dalam lagi. Terus kayak kita harus mencari tahu nih apa sih, apakah dia ada emosional lebih dalam lagi atau dia tuh mengalami masalah dalam keluarganya sendiri atau ada pada masalah dirinya sendiri juga gitu. Terus yang kedua ada screening, kayak kita tuh mencari kemungkinan bullying atau kesulitan belajar, kayak guru BK ini juga harus mencari tahu atau mencari tahu lebih dalam lagi kemungkinan adakah membuli atau adakah kesulitan belajar dalam dirinya sendiri gitu. Terus yang ketiga tuh ada koordinasi dengan guru mata pelajaran untuk penyesuaian pembelajarannya, kayak misalnya dilakukan remedial atau penilaian formatif. Lalu yang keempat atau yang terakhir, jika diperlukan, jika memang dari guru BK ini tidak apa namanya, tidak berhasil juga gitu, tidak berhasil juga untuk si Ali ini ke titik stabilnya lagi, jika perlu di tempat ini tuh guru BK bisa merujukan ke yang lebih profesional lagi, misalnya itu seperti psikolog atau ke psikiater, dan komunikasi juga dengan orang tua untuk adanya dukungan di rumah. Baik, kita sudah di penghujung materinya, yaitu kesimpulan. Jadi dari semuanya secara keseluruhan, masa SMP dari umur 12 sampai 15 tahun ini adalah masa perkembangan yang sangat dinamis dan juga kompleks. Nah, siswa sedang berada di fase transisi yang penuh perubahan, baik fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moralnya. Nah, guru dan konselor juga harus nih memahami bahwa perilaku siswa seringkali merupakan cerminan dari proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, pendekatan pendidikan dan juga bimbingan yang empatik, dialogis, dan juga berorientasi pada pengembangan potensi akan sangat membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang lagi dan juga lebih seimbang lagi. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terus juga kalau misalnya kalian masih ada yang bingungin atau misalnya kalian juga masih ada yang ingin dipertanyakan, kalian bisa tanyain langsung aja ke sosmed aku, yaitu dia di sini ada IG-nya, kalian bisa DM aja di situ. Terima kasih buat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.